Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi hari ini di edisi tanggal 5 Mei. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini ya Tuhan. Tuhan boleh menyertai dan memberkati kami, menuntun kami, dan kami boleh ada di pagi hari ini dan tidak kurang suatu apapun. Kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuntun dan sertai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu. Amin. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Berkata demikian: jikalau persembahan merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu dari lembu seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahan itu untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawa ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun akan menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Demikian firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan bicara tentang korban pendamaian. Persembahan korban selanjutnya adalah korban keselamatan, zeba selamim. Dalam bahasa Ibrani, kata zeba berarti apa yang disembelih, sedangkan zelamim adalah bentuk jamak dan dari akar kata shalom, kesempurnaan, kesehatan, kesejahteraan, damai sejahtera, dan persetujuan antara dua pihak. Ternak yang dikurbankan berupa lembu jantan atau betina, domba jantan atau betina yang tidak bercela. Semuanya dilaksanakan di kemah pertemuan, dan kemudian hari pelaksanaannya dipusatkan di Bait Allah Yerusalem. Ketika korban lembu baik pendomba yang mau disembelih, Bapak Ibu, maka orang yang mempersembahkannya harus meletakkan tangannya di atas kepala korban tersebut. Maknanya ialah secara simbolis kepada binatang korban itu ia memindahkan segala dosanya. Sejak itu ia menjadi suci atau menjadi manusia baru. Tujuan korban keselamatan ialah mengadakan atau melanjutkan atau menguatkan pendamaian serta hubungan baik antara Allah dan manusia. Mempersembahkan korban keselamatan ini dilakukan dalam
situasi tertentu, yaitu pengucapan syukur, memenuhi mezbah nasar, korban sukarela. Jadi lewat pelaksanaan ritus ini maka ada proses pembaruan hidup suci bagi si penyembah. Nah, ini menarik Bapak Ibu karena perjanjian lama lebih bicara tentang sebuah ritual. Korban keselamatan, pendamaian adalah sebuah ritual yang betul-betul harus dilakukan oleh umat dengan menyembelih lembu atau domba yang tidak bercacat. Ini menarik Bapak Ibu, kenapa? Karena ini sebuah pengorbanan. Kalau kita bicara tentang nilai, kedua hewan ini cukup berharga saat ini. Tetapi lalu Allah mencoba untuk membuat sesuatu yang tidak membuat manusia itu susah, dengan menjadikan Yesus yang datang memenuhi kebutuhan manusia akan keselamatan. Dia mengorbankan dirinya dan kehendak Bapaknya. Dialah korban yang tak bercela, sebab dia kudus dan menjadi korban keselamatan bagi manusia dari hukuman kekal. Selayaknya setiap orang yang dipanggilnya meletakkan percayanya dan hidupnya hanya kepada Sang Dia, yaitu Kristus Sang Juru Selamat. Kemudian menyatakan syukurnya dengan mempersembahkan yang terbaik kepadanya melalui gerejanya. Gereja adalah lembaga kerohanian dan bukan lembaga bisnis untuk cari untung. Orang yang beriman sah-sah saja berdoa, meminta, memohon apa yang perlu bagi dirinya. Namun jangan sekali-kali membuat semuanya demi cari untung di dalam gereja sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi Kristus sebagai korban yang tidak bercela itu menggantikan semua yang ada, sehingga tugas kita sebagai orang percaya saat ini memberi persembahan yang terbaik lewat gereja sebagai lembaga yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi mari Bapak Ibu, kita terpanggil untuk terus menopang pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat kita lewat persembahan-persembahan yang kita berikan. Kristus telah menjadi korban pendamaian bagi kita. Jadi tanggung jawab kita adalah memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa bersama dengan keluarga Immanuel Ola, Yohanes Billy, Nimade Nuriati Skraver, keluarga James Aditya Tualaka, dan keluarga Markus saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk hidup di pagi hari ini, untuk firman-Mu mengingatkan kami untuk selalu mendamaikan diri ketika Engkau mengajarkan umat-Mu bangsa Israel memberi persembahan lewat lembu maupun domba. Tapi bagi kami Engkau mempersembahkan persembahan yang terbaik yang tak bercela, yaitu Yesus Kristus. Maka tugas kami adalah mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu dalam menopang pelayanan kesaksian di tengah-tengah jemaat-Mu. Beri kami hikmat dan kesadaran ya Tuhan untuk itu, agar kami mau melakukannya bukan karena kami tapi karena Engkau. Kami mau melakukannya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini berdoa bersama dengan keluarga Immanuel Ola, keluarga Yohanes Beli, keluarga Nimade Nur Yatis Kraver, keluarga James Aditya Tualaka, dan keluarga Markus saya Tuhan. Bapak kenal keluarga-keluarga ini dalam keberadaan mereka, dalam pergumulan mereka. Kami menyerahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam tanggung jawab mereka sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua bagi anak-anak kekasih maupun anak-anak kekasih mereka. Bapak limpahkan berkat-Mu, beri kekuatan, beri kesehatan, lalu jauhkan dari segala susah bahaya maut sekalipun ya Tuhan. Jaga pelihara mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, sehingga rasa syukur dan terima kasih terus naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga mengucap syukur, menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPB Shalom dan Pasar dalam mengawali hari yang baru dalam tugas tanggung jawab mereka dalam
pergumulan mereka, dalam usaha mereka, dalam seluruh aktivitas dan keberadaan mereka. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh, yang terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit, Bapak juga kesana yang mau obat penawar, makanan, minuman, tangan para medis maupun keluarga yang dengan setia mendampingi dan memberikan penguatan bagi mereka sehingga mereka boleh dipulihkan dan boleh kembali bersama dengan keluarga di tengah-tengah kehidupan mereka. Bagi para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang terlantar, mereka yang terpinggirkan, mereka yang terabaikan, mereka yang bergumul sendiri, mereka yang harus menjalani hari-hari hidup tanpa pendamping ya Tuhan, Bapa berkati. Adillah dalam kehidupan mereka, dampingilah mereka ya Tuhan, terutama dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, dalam mendampingi anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Keluarga-keluarga yang setia mengambil bagian dalam persekutuan ini, Bapak berkati mereka juga dalam keberadaan mereka, dalam pergumulan mereka, baik sebagai suami, sebagai istri, juga anak-anak kekasih mereka. Kami percaya bahwa tangan Tuhan cukup kuat, cukup perkasa untuk menolong dan menopang mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kehidupan bangsa dan negara yang kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Para tenaga medis yang terus bekerja untuk memutus mata rantai COVID-19, mereka yang terinfeksi, yang di rumah, yang harus menjalani isolasi mandiri maupun dalam perawatan secara khusus sebagai PDP, sebagai ODP maupun yang positif, Bapak berkati mereka, pulihkanlah mereka. Lalu Bapak putus mata rantai COVID-19 di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Beri hikmat dan beri kebijaksanaan bagi semua kami sebagai bagian dari bangsa ini untuk menyadari dan berjuang bersama untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Berkati dan beri hikmat pemerintah dan juga setiap orang yang terlibat di dalamnya. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kini kami mohon kepadamu, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan berkat. Biarlah kiranya kasih karunia yang damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian pagi hingga malam nanti dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.